Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahumullah taala Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bi ulumi fid dharain ila anqal fata'addab ayuhal miskin. Fata'addab maka beretikalah, berbuatlah dengan adab, dengan tata krama, ayuhal miskin, wahai orang yang miskin, dahiran wa batinan, baina yadillahi ta'addubal abdi dzalil al-mudlib fi hadrati malikil jabbar al-qahar. Kemarin sudah jelaskan bahwa kita harus beretika dengan Allah Ta'ala, melebihi etikanya, tata kramanya kita di hadapan seorang raja yang sangat otoriter gitu ya, sangat diktator. Sampai dalam suatu keterangan ulama-ulama mengajarkan putra-putranya dengan bacaan kalau sebelum tidur, Allahumma Allahu syahidi Allahu nazirun ilayya 3 kali, tapi setelahnya mapan 7 kali. Ini ada sirnya banyak katanya. Di sini sudah menunjukkan Allahumma bahwa Allah Ta'ala beserta kita selalu. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan kita. Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu melihat kita. Itu ditanamkan bahkan hatta mau tidur tuh. Sebagian ulama melakukan hal ini. Wajatahid, dan sungguh-sungguhlah kamu alla yaraka maulaka, bahwa Tuhanmu tidak akan melihatmu haitsu nahaka, di dalam tempat yang sekira beliau larang untuk kita. Wala yafkiduka haitsu amaroka, dan Tuhanmu tidak akan kehilangan dirimu haitsu amaroka, di tempat-tempat di mana beliau zat Allah Ta'ala memerintahkanmu. Ketika Allah Ta'ala melarang hambanya, maka tidak mungkin Allah tidak melihatnya. Dan ketika kita melakukan kebaikan, tidak mungkin Allah pedulikan, pasti Allah pedulikan. Jangankan Allah, manusia saja kalau ada yang bekerja nurut sama dia, nurut disuruh gini nurut, gak disuruh ini genut, gak minta aja dikasih. Apalagi Allah, gak nurut saja sebenarnya sudah dikasih. Cuma ada yang dikasihnya sebagai istidraj gitu ya, ada yang merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, fadl dari Allah Ta'ala. Jadi jangan terlalu bahagia juga kita kalau segala permintaan kita ternyata dipenuhi Allah dalam keadaan kita belum melaksanakan perintah Allah. Walan takdiro, dan kamu tidak akan sampai pada derajat yang demikian, mengetahui keberadaan kita bahwa selalu diawasi Allah Ta'ala, kecuali bi antuwazzi'a, kecuali dengan membagi-bagi, kamu membagi-bagi awqataka, waktumu. Kita bisa mencapai derajat yang sampai meyakini dan seolah masuk di makom syahadah, bisa jadi menyaksikan keagungannya Allah dan selalu masuk lagi ke makom ihsan, yaitu selalu merasa diawasi Allah Ta'ala, selalu dilihat Allah Ta'ala. Itu tidak bisa diproses dengan serta-merta asal balik tangan jadi gitu. Harus melalui proses yang ternyata proses ini merupakan sistem dari kehidupan kita, pengaturan dari kehidupan kita. Kita harus membagi waktu kita, membagi-bagi waktu kita. Ini waktu tidur, ini waktu kerja, ini waktu ibadah, ini waktu main, bahkan ini waktu wiridan ini waktu wiridan ini, dibagi-bagi. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat bosan. Jangankan dengan sesuatu yang gak enak, yang enak saja lama-lama bosan. Jadi harus disesuaikan dengan kepribadian manusia yang punya sifat bosan, dibagi-bagi waktunya. Jadi dipareatifkan, sosial ada, kerja bakti ada, jamaah ada, gitu. Umpamanya jadi di wiridan ada, sholawatan ada, meskipun tidak harus full gitu ya, paling nggak kita pernah tahu. Syukur kalau kita sampai dibagi-bagi, karena ya waktu ke-save ya, waktu itu kayak pedang tidak akan kembali. Yang napas yang sudah kita keluarkan tidak akan bisa kita ulangi lagi. Lah padahal diibaratkan nanti kalau kita sudah mati,
kita itu pengen hidup lagi walaupun hanya sebentar, hanya untuk melakukan satu amal kebaikan saja, dimohon untuk dihidupkan kembali, karena begitu berharganya waktu itu. Dan orang yang tanpa punya waktu, kalau ulama-ulama sufi itu mengatakan seperti bahaim, ya, seperti ternak, ya kumaha nunitah nawe ditah gawe gitu ya, nitahnya karep dewek gitu, jadi nggak punya waktu khusus. Tapi ulama dulu ada juga yang terlalu memang sibuk, kayak Ibrahim Adham itu sangat sibuk. Ketika ditanya ayo kumpul-kumpul sama kita, mungkin kita bisa ngambil manfaat, ternyata beliau sibuk. Tapi versi beliau sibuknya urusan akhirat terusnya. Watartibu auradika waturattiba, dan kamu mengurut-urutkan, mentartibkan auradaka, wiridan-wiridanmu. Nanti di sini ada wiridan-wiridannya yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali sesuai dengan dasar-dasarnya. Min sobahika, dari mulai waktu subuhmu. Subhanallah bihamdi subhanallahil adzim, misalnya pagi-pagi 100. Ila masaika, sampai waktu sore. Wiridan-wiridan sudah dicantumkan. Gak harus semua pasti wiridan, kalau dibaca semua gak bisa. Tapi paling gak itu yang pernah dilakukan oleh salafus soleh. Kita mengikuti mereka dari mulai subuh sampai sore, dan ternyata waktunya pendek-pendek. Kayak di Khulasah Madad Nabawi itu ya, susunan Habib Umar, itu sudah ada untuk pagi sebelum bangun tidur apa, sebelum sholat subuh apa, setelah sholat subuh apa, duhanya apa, kosong sampai duhur, setelah duhur apa. Itu ada wiridan-wiridannya di Khulasah. Fasri, maka dengarkanlah ila ma yulki ilaika min awamirillah, padahal yang terjadi padamu, yang terjadi pada hati kita, min awamirillah, dari pelaksanaan perintah-perintahnya Allah Ta'ala alaika, pada dirimu. Min hini tastaiqadhu, dari mulai masa, dari mulai waktu kamu bangun, min manamika, dari tidurmu, ila waktu rujuika, sampai waktu kamu kembali, ila madjaika, ke tempat tidurmu. Sudah dicantumkan oleh ulama-ulama, dan banyak ulama mengarang rangkuman-rangkuman wiridan-wiridan dari mulai pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Silakan dipilih sesuai dengan kesenangan hatinya ya. Kadang wiridan itu bawa senang-senang juga. Lah biasanya kalau sudah nggak ada senangnya ya bacanya juga nggak semangat. Ya kalau senang baca terus. Ini misalnya dibaca, dan insya Allah ada asarnya. Tapi asarnya tentunya tidak harus begitu baca langsung jadi asalnya. Kadang butuh proses. Mungkin ada prosesnya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tahunan mungkin, atau mungkin bahkan setelah dia tua baru terasa proses hasil dari asar wiridan tersebut. Ini bagian dari zikir Allah Ta'ala. Zikir pada Allah Ta'ala melalui lisan kita, dibantu dengan hati kita untuk menanamkan keyakinan supaya bisa beretika di hadapan Allah Ta'ala. Itu asar dari zikir tersebut. Selalu mengingat Allah Ta'ala, dibantu dengan zikir-zikir yang ma'thur atau melalui sanad-sanadnya para ulama. Nah, dari situ ada asar yang sehingga paling enggak kita ketarik dari golongan mereka. Kita pun ikut kena berkah dari wiridan tersebut. Hasil dari wiridan tersebut tentunya bukan kita mengharap oh wiridan ini karena untuk banyak rezeki baru semangat. Itu nilai plusnya. Yang penting kita telah berusaha zikir kepada Allah, kita telah berusaha melaksanakan sunnah Nabi, dan kita mengikuti manhajnya ulama-ulama salaf yang barokah. Dari situlah mungkin lahir nafahat-nafahat yang lain, nafahat yang terjadi Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menggampangkan kita mengamalkan semua apa yang telah diamalkan oleh salafun soleh kita, sehingga kita pun mendapatkan keberkahan sebagaimana yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Hinafi wal barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.